Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 14 Januari 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan sabu 1,9 kg menuju Jakarta. Berita lainnya BPBD Biren klarifikasi pasca sidak oleh anggota DPRD Biren di gudang logistik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Radio FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,9 kg berhasil digagalkan petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Narkotika golongan 1 ini dikirim oleh seorang kurir dengan tujuan ke Jakarta. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Pudiana melaporkan. Ini. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg yang rencananya akan dikirim ke Jakarta berhasil digagalkan petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Kasus tersebut terungkap setelah petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda mendeteksi narkoba yang dibawa oleh seorang penumpang berinisial NF, 42 tahun, warga Kabupaten Pidi di pintu pemeriksaan X-ray. Narkoba tersebut dimasukkan ke dalam koper dan hendak diterbangkan dengan tujuan Jakarta. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana mengatakan tersangka mengakui barang haram itu diperoleh dari seorang yang biasa dipanggil Muslim di Kabupaten Pidi. Tersangka juga mengaku menerima barang tersebut dari rekannya dengan upah 40 juta rupiah. Dia adalah penangkapan kurang lebih 2 kg ini sabu yang dilakukan oleh Pusat Narkoba Polresta Banda Aceh yang dilakukan oleh tim sus kita yang sudah melakukan pengungkapan di TKP Bandara Sultan Iskandar Muda, tepatnya di X-ray Bandara Sultan Iskandar Muda. Bertolak kemana ini Pak tersangka? Informasi terakhir, kita sudah melakukan cek dan sebagainya, kita termasuk dengan alat komunikasi yang dilakukan oleh tersangka arah tujuan ke Jakarta, Bandara Soekarno Hatta. Menurut pengakuannya, tersangka NF
telah 3 kali menyelundupkan narkotika keluar daerah dari berbagai lokasi, termasuk dari Batam, Pekanbaru, dan Surabaya, dengan jumlah dan upah yang bervariasi. Sementara itu, kepolisian saat ini juga sedang memburu 3 DPO lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, BPBD Biren menegaskan logistik yang berada di gudang bukanlah hasil penimbunan, melainkan bantuan yang datang di penghujung masa tanggap darurat. Berikut dilaporkan Cindy Novita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biren memberikan klarifikasi terkait hasil inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan anggota DPRK Biren ke gudang logistik BPBD. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah sisa bantuan bencana yang belum tersalurkan ke masyarakat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Biren Doli Mardian menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya penimbunan bantuan logistik tidaklah benar. Ia menyebut logistik yang berada di gudang merupakan barang yang datang di penghujung masa tanggap darurat. Jadi terkait dengan pemberitaan BPBD menimbun bahan logistik itu tidak benar, Pak. Bahwasanya barang yang ada di gudang kita ini barang yang tiba di akhir masa tanggap darurat Kabupaten Biren, Pak. Yang barang yang kita mohon, Pak. Pada masa tanggap darurat sebelumnya, BPBD telah menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan dan prioritas di lapangan. Sementara logistik yang tersisa saat ini masih tercatat secara administrasi dan terus didistribusikan ke masyarakat korban banjir. BPBD Biren menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dalam pengelolaan bantuan bencana. Doli berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh, serta meminta semua pihak mendukung upaya penanggulangan bencana secara bersama-sama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemerintah Aceh siapkan relokasi hunian layak bagi korban bencana. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Pemerintah Aceh memastikan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon pasca bencana dilakukan secara fleksibel, khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat dan tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan, pembangunan rumah bagi korban bencana dapat dilakukan melalui skema relokasi ke lokasi yang lebih aman. Relokasi tersebut dapat memanfaatkan berbagai opsi lahan, baik milik pemerintah maupun hibah masyarakat. M. Nasir menyampaikan skema relokasi sebenarnya bukan hal baru di Aceh. Pasca tsunami 2004, pemerintah pernah memindahkan warga ke kawasan baru yang dibangun oleh pemerintah Jepang pada tahun 2007. Namun dalam kondisi saat ini, relokasi menjadi lebih rumit karena keterbatasan lahan yang dekat dengan lokasi asal warga. Energinya kali itu digeser dari tempat baru dibangunkan oleh pemerintahnya hanya itu. Ya, tapi digeser tempatnya dari tempat-tempat yang lain. Boleh tanah pemerintah kabupaten, boleh tanah pemerintah provinsi, boleh tanah pemerintah pusat, boleh juga HGU. Ya, HGU itu. Lebih lanjut, M. Nasir menambahkan, pemerintah tetap berupaya agar lokasi tidak terlalu jauh dari lokasi awal dengan menjaga mata pencarian dan kehidupan sosial masyarakat terdampak. Selain penanganan hunian, pemerintah Aceh sejak hari pertama bencana telah melakukan langkah-langkah terpadu melalui 19 klaster penanganan, mulai dari penyelamatan dan evakuasi korban, pendirian posko hingga distribusi logistik kepada masyarakat terdampak. Nasir menjelaskan seluruh upaya tersebut dilakukan secara koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, relawan serta dukungan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan proses pemulihan berjalan adil, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat korban bencana. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar, pemerintah terus mengirimkan bantuan untuk percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Bantuan dari Presiden ini berupa alat pengolahan air bersih hingga alat berat. Reporter RRI Banda Aceh Munzir Budiana berikut melaporkan. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Krunggekeh, Kabupaten Aceh Utara, Selasa kemarin. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit mobil pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung evakuasi, pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah serta penyediaan air bersih bagi masyarakat korban terdampak. Kedatangan kapal pengangkut alat berat ini disambut langsung oleh Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo.
Panglima Kodam Iskandar Muda mengatakan bantuan ini memiliki nilai strategis dalam mempercepat penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, kehadiran alat berat dan kendaraan operasional dinilai sangat membantu TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan. Dari pimpinan Angkatan Darat, Bapak Kapolres Angkatan Darat telah mengirimkan alat berat dan juga kendaraan dalam rangka percepatan untuk rehab dan rekonstruksi di daerah Aceh, sehingga semua kebutuhan untuk perbaikan dan juga pemulihan di Provinsi Aceh ini bisa segera secepatnya kita lakukan, sehingga situasi dan juga kondisi bisa kembali normal. Kodam Iskandar Muda memastikan kesiapan mendukung pendistribusian dan pengoperasian bantuan secara terpadu dan terkoordinasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama di wilayah yang parah terdampak banjir bandang, diantaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidi Jaya, dan wilayah Tengah Aceh. Reporter RRI Banda Aceh, Muncir Budiana, melaporkan. Pendengar, pemerintah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi mobiler sekolah pada wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi mobiler sekolah, yakni perlengkapan yang mendukung proses belajar mengajar seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan sebagainya pada wilayah terdampak bencana. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menyatakan saat ini sekitar 1.000 unit kursi dan meja siswa yang sebelumnya rusak akibat bencana telah selesai direhabilitasi dan siap digunakan kembali, khusus bagi sekolah menengah kejuruan SMK yang ruangan maupun fasilitas praktiknya mengalami kerusakan dapat berfokus pada pengajaran teori untuk sementara waktu atau praktik kerja ke tempat industri. SMK seluruh Aceh yang terkena bencana dapat kami sampaikan yang pertama bahwa walaupun bengkel dalam keadaan rusak, silahkan pengajarannya tetap dilakukan berbentuk teori atau praktek kerja ke tempat industri, sehingga tidak ada ruang anak-anak untuk mengalami kekosongan belajar. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan total sekolah yang terdampak bencana 980 unit, rusak ringan 314, rusak sedang 419, dan rusak berat 247. Selain itu, bencana juga berdampak terhadap 685 pesantren dan sebanyak 194 rusak ringan, 370 rusak sedang, dan rusak berat mencapai 121 unit. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Aceh targetkan R3P pasca bencana rampung pada 20 Januari 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Pemerintah Aceh terus melakukan penyesuaian dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana menyusul luasnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Bencana ini dinilai sebagai kondisi baru yang berbeda dengan penanganan pasca tsunami, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih terukur, bertahap, dan berbasis data lapangan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan pendataan lanjutan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Pemerintah Aceh menargetkan dokumen R3P tersebut rampung pada 20 Januari 2026. Nasir mengungkapkan bencana hidrometeorologi di Aceh telah berdampak pada 203 kecamatan dan 3.046 kampung. Jumlah penduduk terdampak tercatat mencapai 670.812 kepala keluarga atau sekitar 2,5 juta jiwa, setara hampir 20% dari total penduduk Aceh. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah yang terdampak langsung, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi seperti kenaikan harga barang dan terganggunya aktivitas masyarakat.
Terkait korban jiwa, M. Nasim menjelaskan hingga saat ini tercatat 545 orang meninggal dunia, 31 orang dinyatakan hilang, dan 4.939 orang luka ringan. Dari 191 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang, tim SAR gabungan bersama TNI Polri dan relawan berhasil menemukan 162 orang. Operasi pencarian tahap kedua telah dihentikan, namun tim tetap siaga dan akan bergerak jika ada laporan lanjutan dari BPBD Kabupaten Kota. Jumlah pengungsi saat ini tercatat 155.193 jiwa atau 49.800 kepala keluarga. Angka tersebut menurun drastis bila dibandingkan hari ke-9 pasca bencana yang sempat mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Penurunan ini menurut Nasim merupakan hasil dari relokasi sementara, pembersihan rumah warga, serta perbaikan fasilitas dasar yang dilakukan bersama pemerintah pusat. Kerjasama dengan kabupaten, kerjasama dengan dibantu oleh pemerintah pusat melalui BWS-nya, melalui balai-balai, ya, sehingga kita berhasil mendorong masyarakat kita itu bisa pulang. Tersisa sampai hari ini 155.153. Lebih lanjut, Nasim menambahkan kerusakan infrastruktur akibat bencana juga tergolong signifikan. Tercatat 1.593 titik jalan dan berbagai kewenangan mengalami kerusakan, serta 468 jembatan terdampak. Kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh diperkirakan mencapai 9 triliun. Selain itu, sebanyak 148.760 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Tak hanya itu, kata Nasir, sektor pertanian dan perkebunan juga terdampak berat. Puluhan ribu hektar sawah dan kebun masyarakat mengalami kerusakan, termasuk kehilangan ternak milik warga. Pemerintah Aceh berharap melalui penyusunan R3P yang komprehensif dan terintegrasi dengan pemerintah pusat, proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, khususnya dalam pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Demikian Sadli melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, Ketua Umum PMI Yusuf Kala turun langsung ke Aceh Utara memastikan bantuan kemanusiaan tepat sasaran bagi korban banjir bandang. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana. Pemerintah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi mobiler sekolah, yakni perlengkapan yang mendukung proses belajar mengajar seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan sebagainya pada wilayah terdampak bencana. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menyatakan saat ini sekitar 1.000 unit kursi dan meja siswa yang sebelumnya rusak akibat bencana telah selesai direhabilitasi dan siap digunakan kembali, khusus bagi sekolah menengah kejuruan SMK yang ruangan maupun fasilitas praktiknya mengalami kerusakan dapat berfokus pada pengajaran teori untuk sementara waktu atau praktik kerja ke tempat industri. SMK seluruh Aceh yang terkena bencana dapat kami sampaikan yang pertama bahwa walaupun bengkel dalam keadaan rusak, silahkan pengajarannya tetap dilakukan berbentuk teori atau praktek kerja ke tempat industri, sehingga tidak ada ruang anak-anak untuk mengalami kekosongan belajar. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan total sekolah yang terdampak bencana 980 unit, rusak ringan 314, rusak sedang 419, dan rusak berat 247. Selain itu, bencana juga berdampak terhadap 685 pesantren dan sebanyak 194 rusak ringan, 370 rusak sedang, dan rusak berat mencapai 121 unit. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pembangunan hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Aceh Timur ditargetkan selesai pada tanggal 15 Januari 2026 mendatang. Berikut informasi disampaikan Albara Maulana.
Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan selesai dan siap ditempati pada tanggal 15 Januari 2026. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Faraki menjelaskan, selain fokus pada penyelesaian fisik bangunan, pemerintah juga memastikan huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan dasar pengungsi. Setiap unit huntara akan disediakan fasilitas seperti ranjang, kasur, kipas angin, dispenser air minum, serta akses internet gratis guna mendukung kenyamanan dan aktivitas penghuni. Proses penyiapan huntara oleh teman-teman anak usaha BUMN, terutama Adikarya, dan juga dari BNPB, ini bisa clear itu 10 hari paling telat, ya 10 hari. Ini akan selesai tanggal 15. Tanggal 15 sudah bisa tempati, huntara itu akan diberikan fasilitas nantinya termasuk ranjang, kasur, kipas angin, dispenser, kemudian akan difasilitasi juga dengan internet gratis. Ya, kita untuk menyangkut dengan logistik tentu juga akan diperhatikan oleh pemerintah. Diharapkan dengan selesainya pembangunan huntara beserta fasilitas pendukungnya, masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak, aman dan nyaman sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah permanen. Demikian Albara Maulana melaporkan. Pendengar dari Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat bersama rombongan mengantarkan langsung bantuan sandang dan pangan kepada warga penyintas bencana di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat Selasa siang. Berikut laporan Anwar Yunus. Perjalanan menuju Desa Sikundo bukanlah perjalanan biasa. Dari Melabuh, rombongan harus menempuh jalur darat menggunakan mobil, lalu berganti sepeda motor trail, menyusuri sungai dengan perahu kecil, hingga akhirnya berjalan kaki sekitar 1,5 jam. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung perjalanan panjang tersebut untuk mengantarkan bantuan kepada penyintas banjir bandang di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen. Bantuan bahkan harus ditandu menggunakan kain sarung, menembus sungai dan medan berlumpur sebelum akhirnya tiba di perkampungan yang selama ini terisolasi. Kita menyalurkan untuk Desa Sikundo, ya, untuk Desa Sikundo itu ada kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Ini alhamdulillah kita bisa salurkan selain Sikundo, kita juga salurkan di 20 paket yang kira-kira 150 kilo ya, ke Desa Ketambang. Yang insya Allah dari Desa Ketambang sendiri nanti bisa membackup ke Canggai mau ke Desa Lawit. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung perjalanan panjang tersebut untuk mengantarkan bantuan kepada penyintas banjir bandang di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen. Bantuan bahkan harus ditandu menggunakan kain sarung, menembus sungai dan medan berlumpur sebelum akhirnya tiba di perkampungan yang selama ini terisolasi. Sesampainya di Desa Sikundo, lelah perjalanan seketika terbayar. Anak-anak menyambut dengan senyum polos, sementara para orang tua berdiri berderet. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kapolda Aceh beserta Kapolres Aceh Barat. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta Bapak Kapolres Aceh Barat sekali lagi. Dengan ikut menenteng bantuan di pundak, AKBP Yogi menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan sekadar simbol tetapi nyata dan terasa. Bantuan yang dibawa merupakan amanah dari Polda Aceh, termasuk dari Ibu Kapolda Nyonya Ira Marzuki, berupa Al-Quran, pakaian anak-anak serta kebutuhan pokok masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 720 kg, terdiri dari beras, minyak, sarden, mie instan, biskuit, gula, selimut, sarung, pakaian laki-laki dan perempuan, hingga makanan cepat saji. Secara keseluruhan sebanyak 890 kg logistik diharapkan mampu membantu warga Sikundo bertahan sekitar 10 hari ke depan. Tak hanya logistik, perhatian juga diberikan kepada kesehatan warga. Personil Sidokes Polres Aceh Barat turut menyerahkan obat-obatan kepada para penyintas.
Dari 115 warga yang terisolir, sebagian besar terutama anak-anak dan lansia mengalami gangguan kesehatan seperti pilek, batuk, demam, gangguan lambung, gatal-gatal, kesemutan pada kaki, hingga tekanan darah tinggi. Di tengah keterbatasan dan sunyi pedalaman, bantuan itu bukan hanya tentang beras dan obat-obatan. Kepolisian Aceh Barat hadir sebagai penguat harapan bahwa di balik hutan sungai dan lumpur yang memisahkan ada tangan-tangan yang tetap berusaha menjangkau, ada kepedulian yang berjalan kaki, memanggul beban dan mengetuk pintu kemanusiaan di Desa Sikundo. Reporter RRI Melabuhan Warinus melaporkan. Pasi dari Melabuh, pendengar Majelis Adat Aceh atau MAA meminta pemerintah melakukan revitalisasi terhadap peran pawang hutan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Adat Aceh Tengku Pawardi Nyakman saat menghadiri rapat koordinasi bersama Forkopimda Aceh Barat dalam membahas isu-isu aktual Selasa pagi. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar. Dalam menanggapi peristiwa bencana banjir yang melanda Aceh, Majelis Adat Aceh atau MAA Aceh Barat meminta pemerintah melakukan revitalisasi terhadap peran pawang utun. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Adat Aceh Barat, Tengku Mawardi Nyakman saat menghadiri rapat koordinasi bersama Forkopimda Aceh Barat dalam membahas isu-isu aktual Selasa pagi. MAA menyarankan kepada Forkopimda untuk merevitalisasi peran pawang hutan. Ini penting untuk menjaga kerusakan hutan, menjaga sumber daya hutan, dan sekaligus bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Pada kesempatan itu, Mawardi menekankan pentingnya peran pawang utun dalam meminimalisir terjadinya perambahan hutan yang dapat mengakibatkan bencana alam. Selain itu, MAA Aceh Barat juga mengusulkan untuk segera dibentuk calon kemukiman sebagai pilot proyek pengelolaan sumber daya alam. Mawardi menyebut langkah ini dapat dilakukan melalui penyiapan pemetaan yang dilakukan oleh daerah dengan langkah partisipatif yang berbasis kemukiman di Aceh Barat. Ia menekankan perlunya hutan adat atau ulayat yang dikelola oleh kemukiman. Ia optimis dengan adanya hutan adat yang dikelola oleh kemukiman dapat meminimalisir terjadinya bencana alam. Lebih lanjut, Mawardi menyebut manfaat dari adanya hutan adat ini juga dapat meminimalisir kontak satwa liar seperti gajah dengan manusia, karena hutan adat dapat menjadi terminal bagi satwa liar tersebut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan dengan pemasangan announcement room sebagai pusat pengelolaan informasi terpadu untuk disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Selengkapnya disampaikan Irham Syah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Diskomimsa Aceh Barat terus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang tengah direncanakan, yakni pembentukan Announcement Room sebagai bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan pengembangan Smart City Kota Melabuh. Announcement Room dirancang sebagai pusat pengelolaan informasi dan kendali terpadu yang mendukung tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, Erdian Maurni, mengatakan Announcement Room akan menjadi ruang strategis dalam pengelolaan informasi pemerintahan sekaligus memperkuat implementasi SPBE yang lebih efektif dan terukur. Tujuan akhirnya adalah terkoneksinya semua layanan pemerintahan dalam satu basis, yaitu basis digital. Jadi pemasangan CCTV atau IP kamera dan IP speaker itu hanya satu langkah kecil dari beberapa agenda yang kita sudah rumuskan untuk menuju apa yang disebut pemerintahan berbasis digital, yang juga sekarang sedang digalakkan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita harapkan semua
akses layanan informasi, tidak hanya terkait dengan lalu lintas, jalan, banjir yang tadi kami sebutkan, tetapi juga nantinya informasi-informasi penting yang bersifat up to date, masyarakat bisa mengaksesnya melalui instalasi yang sudah kita pasang di titik-titik itu. Itu sebabnya di beberapa titik itu juga selain kamera, kita juga memasang IP speaker. Jadi kalau ada informasi-informasi penting, bisa kita sampaikan melalui IP speaker itu. Melalui penguatan infrastruktur digital dan sistem informasi pemerintahan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis implementasi SPBE dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dengan data dan teknologi sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan. Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri ditinjau sejumlah fasilitas puskesmas. Berikut laporan Sanusi. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri meninjau sejumlah puskesmas di kabupaten tersebut kemarin. Kunjungan itu dilakukan di Puskesmas Sukamakmur, Puskesmas Biak Muli, dan Puskesmas Lawi Sumur. Peninjauan ini untuk memastikan kedisiplinan tenaga kesehatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Bupati Fakri juga mendorong agar nakes untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mengecek langsung kehadiran pegawai, jam operasional pelayanan, kebersihan fasilitas, serta kesiapan tenaga medis dan administrasi di masing-masing puskesmas. Harapan kita nanti supaya dengan kunjung ini bisa bermanfaat untuk memotivasi para pelaku-pelaku, artinya apa, para pelayan-pelayan rakyat ini, masyarakat ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baiklah hasil negara ke depan. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap kinerja tenaga kesehatan di seluruh puskesmas pada tahun 2026 ini dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Sementara itu, pendengar, personil Kodim 0106 Aceh Tengah bersama sejumlah pihak melakukan pengecatan ruang kelas SD Negeri 9 Kebayakan. Laporan Fitra Jayadi. Personel TNI dari Kodim 0106 Aceh Tengah bersama Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam, tenaga pendidik, relawan, mahasiswa, hingga para siswa bahu-membahu melakukan pengecatan ulang bangunan SD Negeri 9 Kebayakan. Sekolah yang berada di Desa Mendali, Kecamatan Kebayakan ini sebelumnya terdampak bencana tanah longsor. Kini perlahan kembali dipercantik agar aktivitas belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Salah satu personel TNI, Serma Bambang, mengatakan kegiatan pengecatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama seluruh unsur terkait dalam mendukung pemulihan sarana pendidikan pasca bencana. Sementara itu, Kepala SD Negeri 9 Kebayakan, Saida Ningsih, mengucapkan terima kasih kepada personel TNI dan berbagai pihak lainnya yang terus memberikan perhatian terhadap sekolah tersebut. Terima kasih Bapak TNI yang sudah berpartisipasi dalam membersihkan sekolah kami. Sebelumnya, SD Negeri 9 Kebayakan sempat tertimbun material lumpur setinggi lebih dari 1 meter akibat bencana banjir maupun tanah longsor pada akhir November tahun 2025 lalu. Dengan pembersihan dan upaya mempercantik gedung sekolah yang kembali dilakukan, aktivitas belajar dan mengajar di lembaga pendidikan itu diharapkan kembali normal. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Wali Kota Sabang lantik 18 geci sekota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Wali Kota Sabang Zulkifli Haada mengucapkan selamat dan sukses kepada para geci dari 18 kampung di Kota Sabang yang telah terpilih dan resmi dilantik. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara pelantikan geci sekota Sabang yang berlangsung hari ini. Wali Kota Sabang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para geci periode sebelumnya serta para pejabat geci yang telah menjalankan amanah pemerintahan kampung. Menurutnya, dedikasi para pejabat sebelumnya telah menjaga stabilitas pemerintahan kampung termasuk mengawal proses pemilihan hingga pelantikan dapat terlaksana dengan baik.
Berikut. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para kecil dari 18 kampung dalam Kota Sabang yang telah terpilih dan resmi dilantik pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para kecil masa jabatan sebelumnya dan para pejabat kecil yang telah menjalankan amanah pemerintahan kampung pada masa periode sebelumnya dan selama masa transisi. Wali Kota juga menegaskan bahwa jabatan kecil merupakan jabatan amanah. Kecil tidak hanya dipilih melalui proses demokrasi, tapi juga dipercayakan untuk menjadi pelayan masyarakat, pemimpin yang adil, serta pengayom bagi seluruh warga kampung tanpa terkecuali. Pasca pemilihan Wali Kota Sabang meminta agar tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan di tengah masyarakat. Para kecil diharapkan mampu merangkul seluruh elemen dan membangun koordinasi serta komunikasi yang harmonis dengan perangkat kampung, tuhaped, imu mukim, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Kita semua menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Banyak agenda strategis pemerintah yang harus kita sukseskan bersama. Di antaranya pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayan publik di tingkat kampung, serta dukungan terhadap pencapaian target RPJMD Kota Sabang tahun 2025-2030. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sabang mengungkapkan bahwa dana desa atau dana kampung untuk Kota Sabang pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sekitar 59%. Kondisi ini disebut sebagai tantangan awal bagi para kecil yang baru dilantik. Menghadapi hal tersebut, Wali Kota berharap para kecil dapat menyusun APBG dengan skala prioritas yang ketat, fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, serta menghindari kegiatan seremonial dan belanja yang tidak mendesak. Ia juga mendorong optimalisasi peran BUMG melalui inovasi dan penggalian potensi lokal, khususnya untuk memperkuat ekonomi kampung dan pengembangan sektor pariwisata dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, harga emas di Kota Sabang kembali naik. Informasinya disampaikan Diah Novitaria. Harga emas di Kota Sabang kembali mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terjadi pada emas perhiasan, emas logam mulia atau LM, emas lokal, hingga emas antam. Salah satu pedagang emas di Kota Sabang, Fitri, menyebutkan pergerakan harga emas dipengaruhi oleh pasar nasional. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pola transaksi masyarakat di Kota Sabang. Harga emas hari ini 8.200.000. Tadi pagi masih 81, sore sudah naik. Untuk hari ini ada yang penjualan, ada yang beli juga. Cuman bandingnya 20-30 ke atas lah. Emas antam 1 gramnya 2.968.000. Kalau pecahan 1 gram, pecahan 2 gram 2.960.000. Emas LM sama lokal, LM 2.510.000. Kalau lokal 1 gramnya 2.468.000. Untuk emas perhiasan, transaksi harian di Kota Sabang didominasi oleh penjualan. Penjualan emas perhiasan mencapai hingga 30 mayam per hari. Sementara itu, transaksi pembelian emas perhiasan relatif terbatas. Pembelian hanya berkisar sekitar 10 mayam per hari. Selain perhiasan, harga emas antam ukuran 3 gram tercatat Rp8.865.000 dan 5 gram sebesar Rp14.750.000. Kemudian untuk ukuran 10 gram dibanderol dengan harga Rp29.450.000, 25 gram Rp73.500.000 dan 50 gram Rp146.500.000. Fitri menilai transaksi pembelian emas antam saat ini masih terpantau sepi. Menurutnya, masyarakat cenderung menahan pembelian sambil menunggu pergerakan harga yang stabil. Diah Novitaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Guru di Aceh Singkil minta realisasi tunjangan guru terdampak bencana harus tepat sasaran. Kita ikuti laporan Salihin Barus. Sejumlah data siswa
sesuai dengan yang kita punya yang di daerah Kabupaten Aceh Singkil ini. Kalau dapat kita data dengan data yang sebenarnya, kita kirimkan via online pun boleh, nggak masalah. Ini dia masalahnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga pendidik yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh tahap pertama. Sejumlah guru dan tenaga pendidik dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meminta dan mengharapkan penyaluran tunjangan tahap berikutnya harus tepat sasaran bagi para guru dan sekolah-sekolah yang benar-benar terdampak banjir. Harapan tersebut disampaikan salah seorang guru dari UPTD SPF SD Negeri Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Latif, di mana mereka berharap kepada pemangku kebijakan terkait dengan program bantuan tunjangan khusus bagi guru yang terdampak banjir ini dapat direalisasikan lebih tepat sasaran. Sebab menurut Latif, untuk penyaluran bantuan tunjangan khusus bagi para guru yang terdampak banjir tahap pertama, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, diduga banyak yang kurang tepat sasaran. Sehingga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, mereka berharap dapat mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat agar penyaluran tahap selanjutnya dapat mengutamakan sasaran program tersebut kepada para guru atau tenaga pendidik yang betul-betul merasakan dampak dari musibah banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Kami kalau dapat pada Bapak yang memegang daripada tentang bencana alam ini, supaya datanya itu nanti valid, yang lebih valid, yang itu terdampak sesuai dengan daerah yang kena banjir ataupun longsor. Jangan terjadi yang seperti tahap 1 ini. Kami mohon sedemikian. Diperjelas Pak, tahap 1 bagaimana kondisinya? Kalau di tahap 1 seperti daerah Gunung Riah, itu daerah Limo, Tanah Merah itu cuman dia kan enggak ada air pun enggak ada masuk. Tapi yang di daerah Kecamatan Singkil yang banyak air penampung itu kena banjir sampai 2 meter, itu nggak ada yang mendapatkan. Inilah yang kami agak kecewa, maka kami audiensi ke sini, ke Dinas Pendidikan. Kabarnya Sementara itu di tempat terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil melalui Kasubag Umum Heri Sahputra mengatakan bahwa penyaluran program tunjangan khusus bagi para guru terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil tersebut sebelumnya tidak ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan. Bahkan katanya data penerima manfaat bantuan yang sudah disalurkan pada awal Januari 2026 kemarin melalui rekening masing-masing penerima manfaat yaitu para guru di Kabupaten Aceh Singkil, Heri menjelaskan diambil data oleh Kemendikdasmen melalui data dari Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Tentang tunjangan guru terdampak bencana, pada awalnya kami tidak tahu menjadi tahu dan kita sudah komunikasi langsung dengan pihak Pusat Pembiayaan Kementerian Pendidikan. Jadi awal yang sudah tersalur di awal 2026 ini, di awal Januari yang lalu itu adalah untuk seluruh di tiga provinsi itu mengambil basis data itu dari SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang ada di Kemendikdasmen. Selanjutnya, Heri juga menjelaskan, melalui program ini Kementerian Pendidikan pada hakikatnya ingin berupaya untuk membantu para guru dan tenaga pendidik yang terdampak banjir. Oleh sebab itu, bagi sekolah dan guru serta tenaga pendidik yang terdampak banjir yang belum mendapatkan bantuan tersebut diminta untuk bersabar menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk realisasi tahap berikutnya. Sekedar diketahui, meski sejauh ini data-data sekolah dan jumlah para guru yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil belum dapat diketahui berdasarkan catatan yang kita terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
Akan tetapi, untuk tahap pertama, jumlah penerima guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Aceh Singkil yang telah merasakan manfaat program tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2026 sebanyak 330 orang. Sedangkan untuk nominal bantuan tunjangan itu sendiri, yang diterima para guru dan tenaga pendidik tersebut, berdasarkan pengalaman tahap pertama, dikabarkan mencapai sebesar 2 juta rupiah. Belum terdapat potongan pajak. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, Satpol PP dan WH Subul Salam gertak pelajar bolos sekolah dan menghisap lem cap kambing di area Masjid Agung dan depan Indomaret. Beberapa pelajar diamankan untuk pembinaan. Berikut laporan Juprianto dari Singkil. Tim Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subul Salam kembali menggelar razia rutin terhadap pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran. Hasilnya petugas menemukan fenomena memprihatinkan terkait perilaku siswa di luar sekolah. Operasi penertiban itu menyasar sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat perkumpulan siswa nakal. Dalam aksi tersebut, petugas menggerebek sebuah di kawasan Masjid Agung Subul Salam. Di lokasi tersembunyi tersebut ditemukan 5 orang remaja yang diduga sedang asik merokok dan mengkonsumsi lem cap kambing secara ilegal. Meskipun kedatangan petugas, para pelajar tersebut sempat kocar-kacir melarikan diri ke berbagai arah. Namun setelah aksi pengejaran tersebut, 1 orang berhasil diamankan oleh tim di lapangan. Sementara 4 rekan lainnya berhasil meloloskan diri dari sergapan. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi penggerebekan di area masjid tersebut. Barang bukti berupa puntung rokok serta sisa lem cap kambing yang siap hisap langsung dibawa bersama 1 pelajar. Kepala Satpol PP dan WH Kota Subul Salam melalui Kabid Rantip Mulyadi Cibro menegaskan bahwa penindakan tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera. Menurutnya keterlibatan sekolah dan orang tua sangat krusial dalam memantau pergaulan anak di luar jam sekolah. Para orang tua, mohonlah kita bekerja sama. Mari kita sama-sama untuk memantau anak kita masing-masing. Betulkah dia sekolah atau cabut? Jadi mohon juga kerjasamanya para guru dan orang tua. Kemarin kami sudah bekerja sama dengan bapak-bapak dari Korpri, Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Kami akan memantau anak-anak sekolah yang cabut dimanapun berada. Untuk imbauan kepada pihak sekolah ataupun kepala sekolah, mohon anak-anak yang terlambat jangan disuruh pulang, disuruh masuk aja. Kasih konsekuensinya apa, konsekuensinya yang dibuat di sekolah. Karena orang tua tahu anak-anak itu berangkat ke sekolah, jangan disuruh pulang. Di lokasi berbeda, petugas juga menyisir area publik di depan Indomaret, tepatnya di depan SMP Unit Subul Salam. Di sana tim menemukan 2 orang pelajar yang sedang asik nongkrong saat jam belajar. 2 pelajar terjaring di pusat pembelajaran tersebut, 1 orang dibawa ke Mako Satpol PP karena memerlukan proses pendalaman. Sementara 1 pelajar lainnya langsung diantar kembali ke sekolah, alasannya untuk diserahkan ke pihak guru. Demikian, Juprianto melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.